Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa ma'wala wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyatihi. Alhamdulillah, saudaraku, kita jumpa lagi di Cahaya Putra Mandiri, channel dari Bojonegoro Kota. Pada kesempatan kali ini kita akan menelisik lewat jalur web seperti biasa, dan ada request juga dari saudara kita, dari subscriber, yaitu tentang apa ya, kemarin suruh narik rohnya Paus siapa ya, itu yang sudah meninggal, dan ada requestnya dari salah satu subscriber juga untuk melihat ijazah Bapak Jokowi itu palsu atau punya gimana ya, lupa saya, palsu atau asli ya, itu juga ada ya. Nanti kita coba telisik barengan ini ya, semoga nanti diberikan informasi yang jelas. Saling mendoakan dan semoga diberikan kelancaran. Nah, ini gangguan teknis ini itu saya pinjam, ada fotonya Pak Jokowi kemarin sempat juga saya carikan untuk fotonya beliau. Belum, kemarin kan juga ada berita viral juga, apa itu, karena mendoakan siapa, Paus itu waktu meninggal, seperti itu juga berita kemarin itu, pro kontra juga itu. Ini nanti saya tarik dari salah satu GF yang mendampingi beliau, nanti kita coba berdialog, semoga nanti jelas untuk ceritanya atau memberikan informasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk subscribe dan semuanya, untuk para pemirsa pemerhati yang budiman dimanapun Anda berada, di Nusantara, di Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan di luar negeri di mana saja, Mas Andika? Di Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand, di Taiwan, Jepang, Iran, Hong Kong, Dubai, Iran, Arab, Amerika kemarin itu dari Mas Firman tuh, iya. Australia. Jauh-jauh itu sudah ada, tidak kelihatannya juga ada ya komen seperti itu. Sampai dari sana ya, mungkin dari TKI Indonesia, dari pejuang apa devisa, ya salah satu pejuang devisa Indonesia yang luar biasa, mengadu nasib dan berjuang di sana. Untuk keluarganya juga semoga diberikan kesehatan semuanya. Saudaraku dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin saja masih ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan, diangkat semuanya yang menyebabkan sakit dan diberikan kesembuhan total dan tak akan kambuh lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang masih terlilit hutang riba, semoga Allah memberikan kelancaran rezeki yang halal barokah tentunya, untuk segera melunasi hutang tersebut dan terlepas dari jeratan riba tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, dan saling menyemangati saudaraku. Kita langsung laksanakan saja untuk mediumisasi, supaya ini pertanyaannya juga ya, semoga nanti diingatkan ya untuk pertanyaannya. Saya juga kadang lupa nanti, soalnya apa, pertanyaan dari subscriber semuanya itu requestnya banyak. Kita niatkan ilahi anta masudi wa ridhokat matlubi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bersihkan semua sesuatu bersihkan dari penyusup jin, siluman, setan, pasir, mana iblis yang masih langgar Tuhan sallallahu alaihi Muhammad dibersihkan semua setan, tidak bisa menguasai jasad, tidak bisa menguasai jasad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seluruh
aktif semuanya, maka ruhnya sudah tidak bisa tembus. Jika ada kiriman atau serangan terus ada kunci sehingga setan itu dengan izin kami sang yang rusak nirwana kembalikan seluruh kiriman 500 juta kali lipat sampai sallallahu alaihi Muhammad hingga mediasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Siap. Alhamdulillah insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Seluruh kisah seluruh kalimat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu salam. Salah satu sosok yang terus dan atau salah satu sosok yang pendamping dari Pak Jokowi yang ada di situ dan menuju sang yang lupa dapat kita dapatkan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sinkronkan. Assalamualaikum warahmatullahi disinkronkan beritanya disambungkan dengan jasad otomatis bisa bahasa manusia bahasa manusia dengan jelas. Sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Gagah banget ini dari golongan apa Anda yang dihadirkan ini yang tarik Jin ya kayak tentara banget nih, gagah banget. Ini dari fotonya beliau nih, saya ambil dari fotonya beliau. Kenal orang ini enggak ini? Lihat apanya beliau Anda? Salah satu Pengikut atau kodamnya beliau? ya Di jasad atau di mana? Tempat luar jasadnya. Di luar jasad. Ya. Yang menugaskan Anda untuk itu jadi kodamnya beliau siapa? Ada siapa? Yang merintah Anda? Ya, dari keturunannya. Oh, dari keturunannya? Ya. Dari luhurnya? Ya. Tugaskan apa? Jaga. Menjaga. Ya. Tadi dia. Jaga simpennya. Jika berbohong atau langsung otomatis tertanda dengan neraka jahanam. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Di lapisan berapa ini Anda? Lapisan paling luar. Paling luar, paling luar. Ya. Anda yang datang. Ya. Tadi juga melindungi beliau. Kalau dari leluhur sudah berapa tahun Anda ikut beliau itu? Dari lahirnya. Oh, sejak lahir? Ya. Memang keturunan. Memang keturunan siapa beliau itu? Kok punya kodam seperti itu? Ya, titisan dari kerajaan. Kerajaan mana? Kerajaan di Jawa sini. Tak perlu disebutkan. Dari kerajaan Jawa? Ya. Jawa ini banyak loh. Mana saja ya? Majapahit, Sari. Hah? Daerah Jawa Tengah sana. Di Ada Jakarta. kerajaan di sana. Di sana memang keraton banyak. Ya. Dulunya ada kerajaan juga. Ini wujud Anda seperti apa nih? Oh, ketoknya kelihatannya gagah banget ini. Raksasa. Sementara gini. Oh, jadi ini kalau Anda lapisan pertama berarti tempur pertama kali ya melindungi beliau. Wih, Ya. saya. Anda perlu apa? Ya mau berdialog, bertanya-tanya sama Anda nih, saudara-saudara dari saya nih. Saudara-saudara saya itu ingin tanya, cuma saya juga tidak tahu kalau nggak tanya sama Anda yang lebih tahu dari saya kan Anda gaib juga pelindungnya salah satu kodam beliau Pak Jokowi gitu. Ya. Ya itu pro kontranya beliau itu kan banyak. Itu kan sudah sudah lengser. Jadi bisa dikatakan mantan presiden yang ketujuh ya. Beliau presiden ketujuh dari
Republik Indonesia. Itu kemarin kan ada beliau sempat datang ke mana itu, ada salah satu mungkin pendeta atau siapa itu yang meninggal itu, jauh saya lupa itu sempat pro kontra juga di sosial media itu. Katanya Pak Jokowi itu mendoakan berbeda agama itu nyambung atau tidak gitu ya. Saya mana tahu, kalau dari pandangan, kalau dari sosok Anda itu, dari sosok gaib gimana pandangan beliau? Semua manusia itu harus saling menghormati. Beliau menghormati semuanya, sama manusia, sama beragama. Semua orang bisa berdoa, meski Tuhan sendiri. Jadi terima dan terima urusannya Tuhan. Yang penting kita mendoakan baik gitu. Bukan urusan kamu. Ya makanya bukan urusan saya. Saya kan ditanya dari saudara-saudara jauh itu. Jadi sama makhluk Tuhan ya. Saling menghargai, saling menghormati, saling mendoakan. Anda yang ikut ke sana kemarin, otomatis ikut ke sana ya? Ya. Kalau beliaunya sudah tidak jadi Presiden Republik Indonesia, jadi bisa dikatakan mantan. Ya. Itu kalau di sana itu pengawalannya juga masih ketat ya? Masih. Oh masih. Dari golongan kami masih. Karena masih banyak yang tidak suka. Kenapa nggak ada suka sama beliau? Itu siapa yang tidak suka? Orang-orang yang tidak suka itu banyak sekali musuh-musuhnya. Dari luar negeri atau dari dalam negeri? Dalam negeri maupun luar negeri ada. Oh semuanya ada? Ada. Kalau dalam negeri siapa? Ada. Tidak boleh disebutkan. Akan terjadi peperangan lagi. Mungkin musuh politik. Iya. Ya. Iya. Itu yang membuat peperangan itu. Yang membuat isu-isu itu. Yang membuat huru-hara itu. Ya orang-orang itu sendiri. Untuk menjebak, untuk melengsarkan, untuk menghakimi, untuk menyatoni. Fitnah-fitnah itu. Banyak soalnya seperti itu, banyak. Banyak sekali. Itu warga Indonesia juga semuanya. Semua. Kalau dari luar negeri, dari presiden atau siapa yang tidak suka sama beliau? Ada banyak sekali itu. Yang dulunya tidak pro kontra itu. Masih dalam hatinya ingin merusak, membunuh juga. Di luarnya itu ingin membunuh. Dalam hatinya itu. Dari luar negeri itu banyak sekali yang tidak sepaham dengannya. Berbeda apa itu, paham atau yang lain? Ya dari negara lain juga seperti itu. Ya, semuanya. Jadi banyak masih yang mengincar ya? Masih. Karena dia tidak mau dijadikan boneka. Ya, dulunya. Beliau dulu kan tidak mau tunduk, sama Amerika juga tidak mau tunduk. Ya, memang kayak gitu. Ada yang mendampingi. Ya. Emangnya beliau itu pemberani asli atau gimana? Sudah sosok berani atau memang berani? Sudah dari dulu jiwanya sudah seperti itu. Jiwa pemimpin. Tapi kalem loh beliau itu. Ya. Tapi kok sungguh berani. Lantang suaranya juga gitu. Makanya dari itu banyak orang-orang yang tidak suka dan melengsarkan. Bagaimana caranya untuk menghancurkan keluarganya itu? Ya sampai segitunya. Ya. Itu manusia macam apa? Bahkan sampai sekarang pun dia sudah tidak menjadi. Tidak menjabat sekarang. Ingin terus dilengsarkan, ingin terus dihancurkan, dihina, sampai diinjak-injak. Nama baiknya itu tidak akan dihormati. Tapi putranya kan masih menjabat ini sebagai wakil presiden.
Karena seperti itu, Hmm. itulah orang-orang yang tidak suka. Gimana caranya keluarganya itu dihancurkan, diinjak-injak sampai hancur, sampai namanya juga dihancurkan. Kalau Anda bilang keluarganya berarti anaknya juga putranya itu Ya, dari Pak sekarang juga menjadi sasarannya. jadi wakil presiden juga ya. Ya, Termasuk banyak yang mengancam beliau. benar sekali. Insya Allah. Banyak orang-orang dalam itu yang sering mengadu domba. Caranya bagaimana rusaknya itu, anaknya itu. Oh, Mbah, ini ada satu pertanyaan lagi dari para sahabat semuanya kemarin. Ada tahu tidak tentang ijazah-ijazah beliau waktu kecil atau waktu kuliah, waktu sekolah lah intinya, waktu jadi mahasiswa dulu itu yang masih ditanyakan sama saudara-saudara itu, ya tidak tahu itu masalah ijazah itu punya atau tidak punya. Saya juga tidak tahu asli atau palsunya, juga tidak tahu. Itu memang beliau itu punya ijazah ya, sekolahnya punya ijazah, kalau SD punya, SMP punya kan. Jadi ditanyakan memang ada yang palsu. Tidak ada. Punya semuanya. Asli semuanya. Cuma orang-orang itu membuat isu semuanya itu tentang ijazah palsu. Dari dulu sampai sekarang masih aja mungkin. Terus apa gunanya ijazah itu? Semua orang punya ijazah tapi tidak berguna. Bukan ijazahnya yang buat untuk menjadi pemimpin. Karena dia sudah terpilih untuk menjadi pemimpin. Bukan ijazahnya. Buktinya juga jadi pemimpin ya, jadi presiden juga. Tidak ada. Karena ijazah orang jadi pemimpin. Tidak ada. Nah nyatanya di Indonesia itu kan perusahaan semuanya kalau orang tidak kuliah atau tidak punya ijazah ya tidak bisa kerja ya. Itu cuma embel-embel saja. Semua yang mau kerja, pabrik mau dimanapun ada. Itu semuanya dengan uang. Dengan sokokan semuanya. Bukan dengan ijazah. Kata siapa dengan ijazah? Loh, memang sekarang kan gitu. Misal dapat syarat ketentuannya cuma masuk perusahaan saja. Banyak itu ijazah-ijazah yang bertumpukan menjadi sampah semuanya itu. Dibuang oleh kotoran-kotoran itu. Jadi kotoran-kotoran sampah itu. Barang bekas semuanya dalam pabrik itu. Jadi tidak bisa untuk sebagai patokan itu, sebagai barometer skillnya orang ya kalau tidak ada. Ijazah tidak guna. Kalau dia sudah menjadi pemimpin, ya jadi pemimpin. Zaman dulu tidak ada. Bahkan zaman kerajaan tidak ada kata-kata ijazah itu. Kalau dulu raja-raja nggak pakai ijazah, mungkin punya keilmuan dan apa ya, yang cara berpikirnya bijaksana sekali kan gitu kan. Mungkin saja kan gitu. Beliaunya dihormati, disegani ya karena itu semuanya, bukan karena kertas itu. Itu cuma selembar kertas saja yang tidak atau mungkin dulu belum ada kertas. Sudah. Pakai kertas apa dulu? Misal zaman Majapahit sudah ada kertas. Sudah ada. Oh, ada ya. Oh, ada. Kulit. Susah. Ya dulu waktu Kanjeng Nabi Muhammad kan pakai kelepah kurma, katanya pakai dari kulit domba kan gitu, pakai waktu dinulis ayat Al-Qur'an itu kan. Kalau di zaman kerajaan mungkin ya sudah ada lah, beneran ada. Kertas-kertasnya tidak tahu itu bahannya apa kan, pasti ada. Cuma ada ijazah ya. Tidak ada semuanya. Kalau itu sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpinnya, sudah menjadi pemimpin. Yang penting itu praktek dan hasilnya, manfaatnya gimana gitu ya. Masa kayak gitu? Hanya orang-orang yang tidak menerima saja, tidak bersyukur saja dia. Terus saling memfitnah, merendahkan. Pengorbanannya tidak ada.
Nah, ijazah itu tidak diakui. kalau menurut Anda nggak apa ya, nggak pati apa guna ya, gitu. Ya itu kalau orang kuliah di kampus-kampus gimana, mahasiswa itu kan sebenarnya harus punya ijazah S1, S2, S3 kan gitu. Lihat saja orang-orang yang mendapatkan ijazah itu. Iya. Apakah dia sudah bahagia atau sekarang masih bersedih dengan keadaannya itu? Oh, tapi juga betul ini sih Mbak ini. Itu dulu saya jadi buruh pabrik, karyawan pabrik itu banyak yang ijazahnya itu tidak sesuai. Ada apa sarjana hukum itu nyalas, terus sarjana pendidikan itu juga nyalas. Ya ada jalur ya, profesor. Jadi SPD itu nyalas, sarjana hukum nyalas. Ini jalurnya di mana? Kok masuk akal Mbak ini? Tidak ada guna. Kalau menurut pandangan goib seperti ada ijazah tidak penting ya? Gak penting semuanya. Karena raja-raja dulu tidak ada ijazahnya. Masya Allah. Memang apa ya, sudah memang mungkin dari Allahnya terpilih beliau menjadi seorang pemimpin. Karena kebijaksanaannya dan lain sebagainya untuk memimpin negara ini. Gitu Mbak ya. Oke Mbah, terima kasih banyak atas dialog sedikit banyak ini juga apa ya? Ya, saya juga tersenyum Mbah ini. Teringat teman-teman dulu waktu saya juga jadi karyawan salah satu perusahaan Bonafit juga di sini, di lokal sini Jawa Timur ini. Terima kasih Mbah sudah mau dihadirkan berdialog dengan saya ya. Ya silakan Anda keluar dari jasa dan melanjutkan tugas. Ayo Mbah, waktu kunjungan di layatan di Paus itu waktu meninggal tidak ada kejadian aneh-aneh apa Mbah di sana? Secara gaib-gaib tidak ada, atau turunnya malaikat gimana gitu tidak tahu ya. Rahasia. Lah memang Anda belum pernah lihat malaikat ya? Oh sama berarti. Ya terima kasih Mbah, silakan Anda keluar dari jasad perlahan dan melanjutkan tugas Anda untuk jadi pelindungnya beliau Pak Jokowi. Ya, silakan, terima kasih. Saya keluarkan ya. Jawabannya aneh-aneh saudaraku. Ya alhamdulillah mediumisasi berjalan dengan lancar. Beberapa jawaban dari beliau lawatan di negara mana saya lupa itu yang pas meninggal itu, jawabannya kalau menurut saya juga aneh, cuma ada sedikit masuk logika juga gitu. Jadi raja-raja dahulu tidak butuh ijazah, memang tidak ada ijazahnya. Masa dulu pakai ijazah juga ya? Gajah Mada, siapa itu? Raja Prabu Angling Darmo, ini tidak ada ijazahnya ya. Hayam Wuruk ya, pakai ijazah. Kalau pakai ijazah gimana caranya? Ya kan dipilih sama Allah itu untuk memimpin karena beliau-beliaunya dulu emang orang-orang berwibawa dan bijaksana. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya untuk narik rohnya siapa Paus itu cukup dialog dari sini saja, tidak ada kejadian yang aneh. Jadi untuk toleransi beragama itu saja, jadi saling menghormati, saling menghargai sesama makhluk Allah SWT. Ya semoga informasi atau dialog lewat mediumisasi ini cukup mewakili untuk jawaban. Ini hanya mediumisasi, jangan dipercaya 100%, karena semua kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kesalahan mutlak dari kami selaku manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.